Sedikit mengetahui keluarga Abdul Muthalib itu melek pendidikan. Makanya bibinya Nabi Muhammad itu siapa tadi? Baidah binti Abdul Muthalib. Orang bisa baca, bisa tulis. Nah, ketika zaman dulu sudah ada kabar bahwa akan ada nabi akhir zaman gitu. Akan ada nabi terakhir. Orang-orang yang mengaku jadi nabi itu banyak. Salah satunya Mughirah ibnu Ash. Mughirah ibnu Ash itu pinter, bisa baca, bisa tulis. Dia menginginkan, memimpikan, mengharapkan yang jadi nabi akhir zaman itu adalah dia. Yang jadi nabi itu adalah dia, Mughirah ibnu Ash. Nah, kalau ada nabi akhir zaman yang mengaku sebagai nabi akhir zaman, waktu itu yang menantangnya itu adalah Baidah binti Abdul Muthalib. Cek orang Sunda mah sok pa pinter-pinter jeung uing gitu. Kata orang Sunda. Jadi ada seorang bibi Rasul namanya Baidah binti Abdul Muthalib. Dia itu sangat cerdas, bisa baca, bisa tulis, menguasai Taurat, menguasai Injil, dan dia menantang siapapun yang melawan sebagai nabi. Dari sana aja berarti kita tahu bahwa keluarga Abdul Muthalib sangat melek pendidikan. Makanya saya curiga bapaknya Nabi Muhammad juga, Abdullah itu, dia juga bisa baca, bisa tulis. Nah, kalau bapaknya, bibinya bisa baca, bisa tulis, apa betul Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Itu pertanyaannya. Kenapa Nabi Muhammad dititipin ke Siti Halimah, bukan kepada yang lain? Nah, kalau Anda belajar sejarah itu begitu. Jadi satu kejadian itu ditarik dulu, apa alasannya? Kenapa Nabi Muhammad dititipin ke Siti Halimah? Jawabannya adalah karena Siti Halimah pandai baca, pandai tulis, lalu suka merawat anak-anak orang kaya untuk bisa baca, bisa nulis. Saya itu membayangkan Halimah itu kayak guru PAUD gitu. Dia mendidik anak-anak bisa baca, bisa nulis. Nah, ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah itu ingin anaknya itu berpendidikan. Makanya Nabi Muhammad dititipin ke Siti Halimah. Walaupun waktu itu untuk bisa baca, bisa tulis itu bukan pekerjaan murah. Orang bisa baca, bisa nulis dititipin itu harus bayar. Zaman Nabi Muhammad. Nah, sementara Siti Aminah, ibunda Rasulullah, itu nggak punya dana untuk membiayai pendidikan anaknya. Akhirnya Nabi Muhammad dititipin di Halimah. Nah, ketika dititipin di Halimah, dibayar dengan keringat, artinya dibayar dengan pekerjaan Siti Aminah. Anaknya dititipin, setelah dititipin lalu dibayar dengan saya mencuci pakaiannya, saya mengurus rumahnya, saya membersih rumahnya gitu. Itu ibunya Rasulullah. Sehingga Rasulullah diam di rumah Halimah. Ya. Nah, dari sana aja kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad dititipin ke Halimah supaya Nabi Muhammad dapat apa? Pendidikan. Supaya bisa baca, bisa tulis. Dari sana aja udah bisa ketahuan. Nah, singkat cerita nanti jadi Rasul. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai ada doktrin, sampai ada cerita bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Dialah Allah yang menurunkan kepada mereka, kepada orang-orang Arab itu, kepada kafir jahiliyah itu,
seorang nabi yang ummi. Nah, ummi itu suka diterjemahkan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang memahami ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, benar. Ada argumen yang berkata bahwa ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ada juga yang memahami ummi itu adalah asli. Saya ini ummi, asli orang Sunda. Jadi Rasul disebut ummi itu asli orang Arab. Dialah Allah yang menurunkan kepada orang Arab seorang nabi asli orang Arab. Gitu. Jadi ummi itu ada yang memahami. Nah, dalil terkuat gitu. Saya termasuk orang yang memahami bahwa Rasul itu bisa baca, bisa tulis. Dalil yang terkuat Anda bisa cek nanti di hadis Bukhari. Ketika perjanjian Hudaybiyah, waktu itu ada diplomasi. Rasulullah didampingi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang kafir. Utusannya itu Suhail bin Amr. Suhail belum masuk Islam, dia masih kafir. Suhail bin Amr. Lalu disepakati ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah baru ditulis, disepakati katibnya itu, penulisnya itu adalah Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali yang nulis. Nah, lalu ditulislah dalam perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim. Hada misyakun min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Suhail bin Amr. Nah, ketika sampai ditulis di sana, Suhail bin Amr itu protes. Kata Suhail, sebentar, karena Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu menurut Anda, bagi kita itu cukup Allah saja. Ar-Rahman Ar-Rahim itu menurut Anda, kata Suhail. Jadi kata Suhail, buang Rahman Rahim, jadi cukup dengan Bismillah. Tuh. Lalu kata Suhail, ini perjanjian antara Muhammad utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu kan menurut Anda, kalau menurut saya bukan. Kata Suhail, buang Rasulullahnya. Nah, waktu itu Rasul nyuruh ke Sayyidina Ali, Ali hapus, isbah, Ali hapus. Cuman Sayyidina Ali nggak mau. Nah, Rasul katanya, cuma piragenu kieu. Sampai Sayyidina Ali 3 kali disuruh menghapus, Sayyidina Ali nggak mau. Lalu akhirnya itu kertas yang disiapkan buat perjanjian itu diambil sama Rasulullah. Lalu oleh Rasul wayasfahu biyadihi, oleh Rasul itu dihapus. Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus, Rasulullah dihapus. Nah, pertanyaannya, Rasul bisa menghapus tulisan, berarti Rasul bisa baca nggak? Kalau Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis, maka tidak mungkin Rasulullah bisa menghapus tulisan. Paham ya? Itu dalil terkuat bahwa Rasulullah bisa baca, bisa nulis. Lalu gimana? Kenapa kan sekarang terkenal kemana-mana bahwa Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, sebetulnya begini. Orang yang berkata bahwa Rasul tidak bisa baca, tidak bisa menulis, khawatir punya anggapan bahwa Al-Quran itu ciptaan Rasul. Makanya disebarkanlah pemahaman bahwa Rasul itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Karena Quran itu bukan ciptaan Rasul, tapi kalamullah. Gitu ya. Tapi menurut saya, sekalipun Rasul bisa baca, bisa nulis, tidak mungkin Quran itu ciptaan Muhammad.
ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Karena apa? Karena bahasa Quran sama bahasa Rasul, katakanlah hadis. Kan kita ada bahasa Rasul itu kita sekarangnya disebutnya hadis. Itu jauh, sangat jauh. Bahasa Quran sama bahasa hadis. Jadi kalau punya alasan bahwa Rasul tidak bisa baca, tidak bisa menulis, khawatir Quran disebut ciptaan Nabi Muhammad, menurut saya itu berlebihan. Sekali lagi, menurut saya itu berlebihan. Jadi saya termasuk orang yang beranggapan bahwa Rasulullah itu bisa baca, bisa nulis. Bahkan dari semenjak kecil sudah dididik oleh ibunya itu dititipkan ke Halimah. Tujuannya supaya bisa baca, bisa nulis. Paham ya? Jadi bayangin saja, Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Asa keterlaluan gitu ya, asa goblok banget gitu. Keterlaluan gitu. Tapi katanya apa, kan banyak yang berkeyakinan begitu. Ya, jangan jangan Anda kritik gitu, atau jangan Anda marah-marahin. Karena apa? Karena tujuannya baik. Tujuannya itu apa? Supaya tidak ada keyakinan bahwa Quran itu ciptaan Nabi Muhammad. Ya, itu argumennya.